Kadang-kadang saya juga merasa heran. Sebagian dari mereka, terutama yang berasal dari partai-partai politik ini, hanya mampu atau bersedia menjadi juru apa? Juru apa? Juru sukses bagi salah satu kontestan kepresidenan. Padahal kalau dilihat orang yang ingin disukseskan, tokoh yang ingin disukseskan itu pada dasarnya kualitasnya itu berada di bawah pengalaman mereka sendiri. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi. Konten yang kami buat sekarang ini relatif khusus dan terus terang ya, konten ini yang akan berbicara tentang tokoh-tokoh muda dengan kualitas yang telah teruji ini itu terinspirasi oleh hasil sidang MK yang berlangsung beberapa saat lalu, yang kemudian memberikan pengesahan konstitusional bagi munculnya seorang tokoh muda untuk menjadi calon wakil presiden. Siapa tokoh itu? Tentu sudah bisa kita tahu dengan sendirinya. Nah, justru karena itulah kemudian kami tiba-tiba berpikir dengan begitu banyak tokoh-tokoh muda yang tampil dengan kekuatan mereka sendiri sebagai pemikir, sebagai pebisnis, sebagai scholar, dan juga sebagai politisi, plus sebagai aktivis civil society yang berjuang demi kepentingan manusia secara keseluruhan. Mereka telah tampil dengan percaya diri dan sekali lagi kami katakan tested. Siapa mereka? Salah satunya adalah Anindya Bakri, CEO dari perusahaan Bakri Group. Coba dengarkan apa yang dikatakannya di dalam sebuah pertemuan global tentang krisis iklim. When we look at Indonesia, where can we help to decarbonize or modernize the world, right? At least there are three things we can think of. The first one is by preserving and also valuing our biodiversity. This is the plants and the animal that we have plenty. So we have the third largest forest, people know about this, but we actually have a lot of mangroves and peatlands that actually absorb more CO2 than the forest itself. Let alone we have also coral reef and the seagrass. Mr. Ray Dalio mentioned about the Ocean X. That's one of the project that we really appreciate, right? So the second thing is, of course, electrifying combustion. In a combustion engine is because we have this critical minerals under the ground that we can, process, whether that's nickel, copper, tin, zinc. And we hope to process it using, of course, renewable energy. And that's the third thing that we can, contribute. Lalu kedua, kita bertemu dengan TB Aceh Hasan Sadzili. Kita panggil saja dia sebagai Aceh, tentu dengan tambahan Hasan Sadzili. Seorang anak muda yang menjadi aktivis mahasiswa, lalu bergelut di dalam dunia pemikiran yang instan di dalam apa yang disebut dengan Formaci, Forum Mahasiswa Ciputat. Aceh melakukan studi, melakukan perdebatan, sampai kemudian mencapai kematangan intelektual. Dan setelah itu, dia baru masuk ke dalam sebuah partai, namanya Partai Golkar. Dan kemudian bagaimana kiprahnya, kita tahu semua. Kiprah
dari Aceh, Hasan Sadzili, yang bisa kita lihat di mana-mana. Dari BPIH sebesar 93,4 juta tersebut, insya Allah jamaah haji nanti akan membayar per jamaahnya itu sebesar 56 juta rupiah dan sisanya itu diambil dari nilai manfaat. Maka dengan demikian usulan yang pada awalnya sebesar 105 juta yang disampaikan oleh pemerintah dapat ditekan oleh Komisi 8 DPR RI menjadi 93,4 juta. Lalu kemudian kita bertemu dengan tokoh yang sangat saya kagumi, yaitu Usman Hamid. Usman Hamid yang sangat konsisten memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan demokratisasi di Indonesia hampir sepanjang masa sebelum reformasi sampai dengan detik ya ketika konten ini kita buat. Juga tulisan dia itu bisa kita baca di Jakarta Post dan di berbagai hal lain. Pikiran-pikiran dia itu telah kita lihat di berbagai tempat, termasuk di stasiun-stasiun televisi yang berkembang di Indonesia. Harusnya lebih muncul jauh lagi bagaimana menempatkan Papua diselesaikan secara dialog dengan membahas Papua dalam pengertian perubahan iklim itu, dalam visi perubahan iklim. Kita melibatkan orang Papua untuk menyelamatkan bumi Papua, karena yang perlu diselamatkan bukan hanya orang Papuanya, bukan hanya orang Indonesia, tapi umat manusia sedunia gitu. Karena Papua, Kongo dan Amazon itu tiga paru-paru dunia. Itu yang kurang, dan itu yang mungkin membuat Gen Z frustasi. Gak ada yang bahas soal perubahan iklim, katrok banget nih semuanya nih. Saya yakin dan banyak sekali buktinya di berbagai belahan dunia, Gen Z itu melek politik. Umbrella Revolution di Hong Kong itu nggak akan terjadi kalau anak-anak muda belasan tahun nggak memulai revolusi payung itu. Pendudukan Wall Street di New York itu nggak akan terjadi kalau anak-anak muda itu nggak marah terhadap segelintir orang yang menguasai kekayaan material Amerika. Lalu kemudian kita juga bertemu dengan Teku Rifki Harsha, seorang politisi yang berasal dari Partai Demokrat. Rifki ini tampil kemudian menjadi sekjen dari Partai Demokrat dengan kekuatan sendiri, tanpa dibantu ya oleh hal-hal lain di luar dirinya. Dia mendapatkan kepercayaan di dalam jabatan yang begitu penting ini adalah karena kemampuan dari Teku Rifki Harsha sendiri. Lalu kemudian dengan artikulasi ya, politik yang dilakukannya. Lalu kemudian kita bertemu juga kembali kepada Ahmad Doli Kurnia dari Partai Golkar. Tetapi sejak mahasiswa saya sudah kenal tokoh muda ini. Bermain bulu tangkis dengan saya, tetapi juga berkecimpung di berbagai organisasi lainnya. Termasuk KNPI, termasuk beberapa partai lainnya, sampai kemudian ia tampil menjadi salah satu pemimpin dari Partai Golkar. Pikiran-pikirannya dan posisinya sebagai salah satu ketua komisi di DPR itu memperlihatkan bahwa Doli Kurnia adalah tokoh yang mampu dan mumpuni untuk duduk di dalam posisinya, bukan given. Ya, maksud saya given di dalam konteks ini diberi, melainkan karena kemampuannya sendiri di dalam meniti karir ya, politik yang dia laksanakannya. Pembangunan itu harus makin fokus kepada entitas paling kecil. Nah, entitas paling kecil kita di struktur pemerintah kan adalah desa. Dan sekarang memang semua pembangunan fokus ke sana. Kita punya BUMDes sekarang ya. Terus kemudian instrumennya juga makin lengkap. Dulu tidak ada lembaga perwakilan masyarakat sampai ke desa, sekarang ada BPD. Jadi memang instrumennya, jadi fokus pembangunan kita sebenarnya sudah mengarah kepada sana. Nah, termasuk juga dari segi anggarannya. Dulu kan kita nggak punya anggaran dana desa, sekarang sudah ada ya. Juga kita bertemu dengan tokoh muda lainnya, namanya adalah Arif Roshid Hasan, mantan Ketua Umum PBHMI. Arif Roshid belakangan ini sering muncul berkopiah. Ketika saya tanya, kenapa kamu menggunakan kopiah?
Dia mengatakan, saya ingin menciptakan sebuah trademark sendiri. Nah, Arif Rashid sebagai ketua umum PBHMI itu sudah pasti menapaki ya jalan atau tangga karirnya sendiri dengan kekuatan-kekuatan yang dia ciptakan sendiri. Jadi nasibnya sebagai seorang tokoh publik muda di Indonesia itu tampil karena kemampuannya sendiri. Dan scholar namanya Bima Yudhistira dari Indef. Indef kita ketahui adalah sebuah lembaga yang sangat berwibawa di dalam membuat analisa-analisa ekonomi Indonesia. Dan Bima Yudhistira adalah salah satu tokoh yang diperhitungkan pada tingkat publik bukan karena darah birunya, bukan karena ayahnya, tetapi karena kemampuan dia sebagai seorang scholar, sebagai seorang akademisi di dalam bidang ekonomi. Oleh karena itu, posisinya sebagai seorang ekonom itu tetap ajeg. Karena dia memang membangun karirnya sebagai ekonom itu dari bawah, lalu kemudian setiap lapis itu telah tersusun dengan kokoh. Melihat dari tantangan ekonomi yang hari ini, voters ataupun pemilih ini punya concern besar, itu adalah soal masalah ketersediaan dan stabilitas harga kebutuhan pokok. Nah, digital ini yang kita pengen dengar sebenarnya dari para wapres itu ada nggak kaitannya digital ini mampu menstabilkan harga-harga kebutuhan pokok. Kita juga bertemu dengan Asfinawati. Ini adalah tokoh yang juga saya kagumi. Tokoh ya yang pernah menjadi ketua LBH, Lembaga Bantuan Hukum, yang memimpin demonstrasi terutama bagi kaum buruh karena dia merasa ada ketimpangan-ketimpangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan di dalam sebuah sistem politik yang dianggap demokratis, kendatipun kemudian nasib buruh itu tidak terlalu baik. Inilah yang kemudian mendorong Asfinawati dari LBH untuk tampil ke depan dengan kekerasan hati yang tidak bisa kita bayangkan dilakukan oleh seorang gadis, oleh seorang perempuan. Dan keluarnya kita pada sore ini, pada hari ini, sebetulnya adalah bentuk perlawanan terhadap pembunuhan yang berjalan diam-diam dengan Omnibus Law Cipta Kerja. Kawan-kawan, yang pertama saya ingin... Lalu kemudian di samping Asfinawati, kita juga bertemu dengan tokoh buruh lainnya, yaitu Eli Rosita Silaban. Kini dia adalah menjadi salah satu juru bicara untuk tim Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di dalam kontestasi kepresidenan 2024. Kita tahu kenapa dia dipilih menjadi salah satu juru bicara. Tetapi yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwa Eli Rosita Silaban ini tidak mungkin tampil ke depan dan terpilih menjadi juru bicara sebuah kelompok politik dikenal pada tingkat nasional tanpa kemampuan dirinya sendiri. Jadi Eli sekali lagi seperti juga yang lainnya itu bergerak dengan kekuatan sendiri, menjunjung karirnya, menjunjung cita-citanya itu dengan kekuatan dirinya sendiri, tanpa ada dukungan-dukungan yang bersifat manipulatif, dukungan-dukungan yang bersifat politis bagi dirinya sendiri. Harapan kita adalah bagaimana pemimpin Indonesia ke depan ini melihat dan mendengarkan buruh. Selama ini kan kita hanya melalui badan-badan tertentu, tidak pernah langsung didengarkan oleh pimpinan atau kepala negara untuk mengeluhkan isu kenapa sih buruh itu selalu ada mogok atau penolakan terhadap undang-undang. Lalu kemudian kita bertemu dengan Herzaki Mahendra Putra. Ini berasal dari Partai Demokrat. Lalu kemudian kita bertemu dengan Raja Juli Antoni.
dari Partai Solidaritas Indonesia, Raja Juli Antoni sekarang ini adalah sekjen dari Partai Solidaritas Indonesia. Sebelumnya dia pernah menjabat posisi yang sama, lalu kemudian menjadi wakil menteri untuk pertanahan, dan kini jabatan sebagai sekjen PSI itu kembali diperolehnya. Kita tahu langkah-langkah yang telah dilakukan itu adalah langkah-langkah yang dia bentuk sendiri. Dia menciptakan sendiri langkah dan relung karir di dalam dunia politik tanpa ada embel-embel lainnya. Lalu kemudian ini untuk kaum scholar, yaitu Ahmad Najib Burhani. Kita tahu Ahmad Najib Burhani kini berada di BRIN, yaitu Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tokoh ini juga muda, Ahmad Najib Burhani itu kita kenal dengan tulisan-tulisannya, kita kenal dengan pikiran-pikirannya, kegigihan-kegigihannya untuk muncul ke depan. Di dalam, sekali lagi, saya katakan dunia scholar, dunia kesarjanaan. Tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu adalah yang sudah saya tulis itu tentang keluarga, cucu, anak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang ada di Thailand, itu Irfan Dahlan dan keluarganya yang aktif menjadi profesor industri halal, kosmetik dan sebagainya, dan kemudian terputus lama, yang kemudian saya tulis di dalam tulisan Thorn bin Muhammadiyah and Ahmadiyah. Lalu kemudian siapa yang tidak kenal dengan Burhanuddin Muhtadi? Dia, for the time being, kita kenal sebagai surveyor, lalu kemudian komentator dari political event, peristiwa-peristiwa politik di Indonesia. Akan tetapi yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwa dia memperoleh gelar PhD-nya di Australian National University di Canberra, lalu kemudian menulis disertasi yang sangat menarik tentang pemilu dan uang, artinya ada unsur sokok di dalamnya, dan dalam usia yang relatif muda, dia berhasil mencapai tingkat tertinggi atau posisi tertinggi di dunia perguruan tinggi, yaitu sebagai profesor. Burhanuddin Muhtadi bukanlah keturunan siapapun. Ayahnya tentu saja mungkin pada tingkat desa adalah seorang elit. Akan tetapi peranan yang kini dimainkan pada tingkat nasional itu adalah hasil dari kreasinya sendiri. Saya mengulas dinamika jual beli suara di Indonesia dan melakukan investigasi menyeluruh terhadap karakteristik, prevalensi, faktor determinan, strategi penargetan, dan efektivitas politik uang. Pertanyaannya, seberapa banyak praktek politik uang di Indonesia dan seberapa efektif ia dalam mempengaruhi pilihan? Studi ini coba menjawab dua pertanyaan tersebut yang selama bertahun-tahun menghantui para sarjana tentang Indonesia. Dengan menggunakan survei nasional yang bersifat representatif pada 2014 dan 2019, saya menemukan sekitar 33% pemilih terlibat dalam praktek jual beli suara. Lalu kemudian ini yang paling menggetarkan adalah Melkisedek Huang. Kini dia adalah ketua BEM Universitas Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, dengan idealismenya yang sangat dahsyat, yang tidak tergoyahkan. Melkisedek Huang itu melakukan kritik-kritik terhadap distorsi demokrasi yang berlangsung di Indonesia ini, dan dengan keberanian yang luar biasa. Baru-baru ini kita lihat video-video yang menyebar yang menyatakan bahwa bahkan orang tua dari Melkisedek Huang ini itu mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat intimidatif terhadap aktivitas kritisnya yang dilangsungkan di Jakarta. Juga tak lupa
mantan guru di sekolah SMA-nya juga mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat intimidatif atasnya. Tetapi Melkisedek Huang tidak gentar melawannya. Dan lalu ibu saya di rumah nelpon. Ada orang dari aparat tentara, TNI, dan aparat kepolisian yang datang ke rumah, nanya-nanya ke ibu saya, Melki kira-kira balik ke Pontianak, kampung saya itu kapan? Melki kira-kira kebiasaannya tiap malam ngapain? Ibu tiap malam pulang jam berapa? Guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Pontianak pun ada yang menelpon, katanya menjelang putusan MK ada yang nanya, Melki itu pas di sekolah gimana? Melki itu tiap hari kebiasaannya apa dan lain sebagainya. Dan terakhir, Ais Safiyah. Kini Ais Safiyah itu adalah salah satu jubir dari Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di dalam, sekali lagi, kontestasi kepresidenan 2024 ini. Pecinta Indonesia, bangsa dan demokrasi, tentu daftarnya bisa kita tambah di sini. Hanya saja tidak mungkin dari segi waktu, sebab konten ini akan berisi hal-hal yang sangat panjang tentang daftar tokoh-tokoh muda yang pada dasarnya mumpuni. Apa pesan yang ingin kami sampaikan di sini? Terutama mereka yang berasal dari politisi, yang muncul karena kekuatan sendiri, atau muncul juga karena kemampuan-kemampuan bulu tangkis, seperti yang dilakukan oleh Doli Kurnia. Harusnya mereka tegak kepada kemampuan mereka sendiri. Harusnya mereka tegak ya pada posisi di mana intelektualitas yang telah terbangun itu menjadi satu-satunya basis bagi mereka untuk membangun karir di dalam dunia politik, membangun karir di dalam dunia akademik, membangun karir di dalam gerakan civil society. Karena kualitas yang sangat mumpuni dari mereka, kadang-kadang saya juga merasa heran. Sebagian dari mereka, terutama yang berasal dari partai-partai politik ini, hanya mampu atau bersedia menjadi juru apa? Juru apa? Juru sukses bagi salah satu kontestan kepresidenan. Padahal kalau dilihat orang yang ingin disukseskan, tokoh yang ingin disukseskan itu pada dasarnya kualitasnya itu berada di bawah pengalaman mereka sendiri, baik dari segi intelektual maupun karir dari aksi-aksi sosial politik yang mereka lakukan. Maka saya akan mengucapkan tabik kepada mereka yang kemudian merasa sadar bahwa pada dasarnya merekalah the true actor di dalam dunia yang mereka rintis sendiri.